Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan saya Adzani Iqbal Ar-Rasyid, guru SD Muhammadiyah Metro Pusat, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 2 ber-LPTK di Universitas Negeri Islam Jurai Siwo Lampung, bernomor induk mahasiswa 250 17327. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik mengajar sebagai persyaratan uji kinerja PPG Batch 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar di kelas 4 Sekolah Dasar Muhammadiyah Metro Lampung yang bertema Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13, yang bertujuan siswa memahami ayat, siswa mampu memahami tujuan ayat, dan siswa mampu memahami kaidah tajwid dalam ayat. Demikian perkenalan singkat dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ucapkan Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ahsantum barakallahu fikum. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya maju ke depan dan pimpin doanya. Bersiap ya. Siap. Wahid, Nani, Selasa. Berdoa dengan santun dan khusyuk dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mas Ketua Kelas. Baik, Bapak absen terlebih dahulu. Abdul Rashid, Hadir. Abimanyu, Hadir. Adiba Zahida, Adiba Balkis, Adiba Saki, Adnan, Hadir. Aisyah Syakira, Hadir. Almira Adila, Hadir. Amara Seza, Selo Nabihan. Hadir. Baik, semuanya hadir kecuali Mina ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini dan memulai dengan bab yang baru, Bapak meminta semuanya berdiri dulu. Sebelum kita belajar, kita mainan dulu dong. Berdiri. Berdiri, sudah. Bapak kita mulai. Tangan kanannya di ini semua temannya. Baik. Kita mulai. Ayam jago, terbang, belum tangkap, sabar, belum ditangkap. Kalau tangannya jangan terbang, belum ditangkap. Ayam jago, terbang. Belum tangkap, sabar. Burung terbang, tangkap. Siapa yang ketangkap? Atalah duduk, yang ketangkap duduk. Geser lagi, yang belum ketangkap geser. Nah, kita udah main gamesnya seru. Sekarang kita fokus belajar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran dulu. Buka Al-Qurannya surat At-Tin. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Ahsantum, barakallahu fikum. Tutup Al-Qur'annya. Baik, Al-Qur'annya tetap di atas meja dulu sebelumnya. Sebelum kita masuk pelajaran, Bapak mau menanyakan beberapa hal. Pertama, kulit kita satu kelas ini ada yang sama nggak? Atau semuanya putih semua, merah semua, hijau semua? Enggak. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam. Itu bukan membuktikan ada yang ganteng atau jelek, tidak. Itu membuktikan Allah menciptakan kita semua itu dengan berbeda-beda. Bisa dipahami sampai sini? Nah, ini Bapak penting. Kalian itu biasanya orang Indonesia itu hobinya karena kulitnya itu banyak. Orang Indonesia itu banyak banget orang yang hitam ya. Jadi kalau lihat orang hitam, orang hitam itu jelek. Itu kebanyakan orang-orang Indonesia. Di Eropa itu kebanyakan kulitnya putih. Kalau lihat orang kulitnya hitam, ganteng katanya. Kalau ada orang kulitnya hitam, cantik katanya. Kayak gitu. Bahkan dulu Miss Universe, Miss tercantik, wanita tercantik di dunia, pemenangnya orang rambutnya pendek, kulitnya hitam banget. Membuktikan sudut pandang setiap orang itu berbeda-beda. Tapi ingat, cantik atau ganteng itu nggak ada. Yang ada tuh satu bagi Pak, ada dua bagi Pak Azani. Yang pertama, bersih dan jorok. Tahu bersih? Misal nih, Akil ganteng banget. Wah, misalnya. Tapi nggak pernah mandi. Kira-kira ada yang mau nggak? Ada yang suka nggak? Ada yang mau deket nggak? Enggak. Tapi ada yang biasa-biasa saja. Tapi kalau dia rapi, wangi, sering mandi, semua orang suka. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Yang berikutnya, kita itu di Indonesia itu ada berapa provinsi atau kota? Apa aja, sebutin satu-satu. Aceh, Medan nih tempatnya sendiri nggak disampaikan. Apa? Lampung. Terus Palembang, Jawa, macam-macamnya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan masuk ke surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini nanti kita akan pelajari. Allah menyampaikan bahwasannya Allah itu menciptakan makhluknya beraneka ragam, berbangsa-bangsa, berdaerah-berdaerah, dan sebagainya macamnya. Di sini nanti kita akan belajar antara perbedaan, apa tujuannya Allah menciptakan hal yang berbeda-beda, dan semisalnya. Oke, bisa dipahami? Biar nggak penasaran lagi, kita lanjut lihat videonya. Ada yang mau lihat videonya? Perhatikan dulu. A'udzu billahi Sebentar. Baik, bisa dilihat.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Dan tujuannya Allah menciptakan perbedaan tadi untuk apa? Saling mengenal. Pinter Bilqis. Bukan untuk saling mengejek satu sama lain, tapi untuk saling mengenal. Banyak sekarang anak-anak ada perbedaan, saling ejek-ejekan. Padahal bukan itu tujuannya. Tujuan Allah itu untuk saling mengenal. Banyak orang dari luar Indonesia datang ke Papua. Tahu ngapain? Mau belajar sukunya Papua tuh luar biasa ya. Ada yang dari luar negeri pengen datang ke salah satu suku di Kalimantan. Salah satu suku itu, kebiasaan suku itu, bahasanya Kalimantan Pedalaman, sukunya Kalimantan, suku Dayak. Mereka hobi nombak ikan di dalam laut tanpa pakai oksigen, tanpa pakai perlengkapan penyelam, dan bisa nyelam selama 20 menit. Penasaran orang dari Amerika, dari Eropa, datanglah ke Indonesia untuk apa? Untuk mengenali budaya tersebut. Ada orang zaman Rasulullah itu sempat minum alkohol, minuman yang bahaya sekarang, itu belum haram. Tapi ketika ada minum alkohol sakit, Allah haramkan. Tahu ada sebabnya? Allah tidak akan melarang sesuatu kecuali ada sebab yang membahayakan untuk umat Islam atau umat manusia. Dan surat Al-Hujurat ada asbabun nuzulnya juga, ada sebab turunnya ayat ini juga. Mau lihat nggak videonya? Mau lihat nggak videonya? Baik, kita lihat yuk videonya sebentar. Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan Buddha. Salah satu keistimewaan Bilal pernah ditunjuk langsung oleh Rasulullah sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam. Ketika peristiwa Fathu Makkah, beberapa orang Quraisy mengejek Bilal yang sedang mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Berkenaan dengan peristiwa itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah berasal dari Habasyah atau yang kini kita kenal dengan nama Ethiopia. Bilal lahir dari pasangan suami istri bernama Rabah dan Hamamah. Ibunda Bilal seorang budak berkulit hitam, maka tak jarang para tetangganya menjuluki Bilal Ibnu Sauda, yang artinya putra wanita berkulit hitam. Wahai Ibnu Sauda, kemarilah. Bilal kecil pindah dari Habasyah ke Mekah mengikuti ibunya yang bekerja sebagai budak di keluarga Bani Abu Dar. Kemudian Bilal dibesarkan oleh keluarga majikan ibunya tersebut. Berselang beberapa tahun, Bilal diperintahkan untuk melayani keluarga Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka Quraisy atau tokoh penting yang kekuasaannya diakui oleh penduduk Mekah. Ketika Bilal mulai mencari zat yang menciptakannya dan akhirnya menemukan kedamaian lewat Islam, ujian keimanan mulai menimpa Bilal. Setelah Umayyah tahu bahwa Bilal masuk Islam, Umayyah menyiksa Bilal setiap hari dengan kejam. Sudah lihat tadi sebab kenapa turunnya surat Al-Hujurat? Salah satu sebabnya jadi kita mengambil hikmah yang begitu banyak. Salah satunya Al-Quran itu disebut Rasulullah Al-Huda, petunjuk untuk umat manusia.
diturunkan itu bukan untuk Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan untuk umat manusia dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Dan bukan untuk manusia saja, tapi untuk bangsa jin juga. Nah, di surat Al-Hujurat ini kasus bullying atau bullying, ngejek-ngejek, rasis, itu udah zaman dari Rasulullah udah ada. Mereka merasa Bilal bin Rabah itu tadi ada julukan Ibnu apa? Sauda. Ibnu Sauda itu artinya anak. Ibnu itu Ibnun, anak. Sauda, hitam. Anak hitam. Diejek, dari kecil udah diejek. Hei anak hitam. Hei anak hitam. Dari kecil udah diejek anak hitam. Dan statusnya budak. Tahu budak? Pembantu, tahu pembantu? Pembantu kerja dibayar. Kegiatannya bebas, mau ngapain, tapi dia selagi ada jam kerja dia harus kerja. Tapi nanti digaji, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dan dia boleh aku bosan sama bos yang ini, pergilah, boleh. Tapi budak tidak. Budak itu lebih rendah dari pembantu. Bapak akan membagikan tugas sedikit di sini. Yang laki-laki akil maju. Bapak akan membagikan tugasannya sedikit. LKPD, lembar kerja siswa. Di sini kalian coba jawab semampunya. Dibagiin ke teman laki-laki. Ini bagiin ke teman perempuan. Coba. Wah. Pertanyaannya ini gampang mengenai surat Al-Hujurat tadi. Surat Al-Hujurat tadi tentang apa? Tentang perbedaan itu gunanya untuk saling soalnya tulis nama, kelas, dan nomor absennya. Pertanyaannya, pernahkah kalian bergotong royong bersama orang yang berbeda agama? Mengapa kalian harus membantu orang lain walaupun berbeda suku dan bangsa? Coba tulis pendapatmu. Gak pendapatmu, bebas. Paham? Tulis secara singkat aja boleh. Sekarang. Tulis. Bagus. Gak usah ragu, ini pengalaman sendiri ya nak. Dan Rakila udah? Boleh, pintar. Devan udah? Pintar, bagus. Seza? Wah. Sudah semua? Baik. Bapak akan memanggil 2 nama laki-laki acak dan nama 2 perempuan acak untuk membacakan kertasnya. Oh, tidak. Salah Pak Zani. Yang akil ambil kertas laki-laki, Rakila ambil kertas perempuan.
Semua. Dari yang sebelah sini, Deva Abim, ambil kertasnya laki-laki. Ambil, coba. Baik, Bapak akan panggilkan satu nama maju. Nama yang Bapak panggil Adi Basaki, maju. Ayo. Sama Aisyah. Maju ke depan. Maju, let's go. Aisyah. Aisyah baca. Saki baca. Sini sob, satu-satu. Maaf, sini dulu. Saki. Ayo Saki baca. Bagaimana pendapat Saki? Ya, baik. Boleh duduk. Ayo Aisyah yang gede. Pernah, gede. Pernah. Karena mengembar. Pintar. Aisyah mengatakan pernah, karena manusia itu rata-rata tiada yang sama derajatnya. Membantu itu sangat wajib. Bagi saya, membantu orang yang berbeda suku itu seru, seperti pengalaman baru. Seperti itu. Kita kalau mengenal orang yang berbeda-beda itu seru dan asik. Tadi kita udah mempelajari surat Al-Hujurat ayat 13. Tadi kita akan belajar gunnah. Perhatikan sebentar di depan. Di sini kita udah belajar mat dalam tajwid, udah belajar. Kita udah belajar gunnah, udah belajar qalqalah, sudah? Baik. Sekarang nih contohnya di sini. Min dzakari wa untha. Sa ini apa hukumnya? Sa? Hukumnya? Mat, panjang, pinter. Innallaha alimun. Inna hukumnya? Gunnah, pinter. Alimun hukumnya? Panjang atau? Mat, pinter. Misalnya inna khalaqnakum, ada 3 hukum. Hukum apa aja di sini? Pintar. Gunnah, qalqalah, terus mat. Pintar. Sekarang Bapak akan minta Bukan bacaan mat atau baca. Bapak minta maju Akil. Sudah paham tentang huruf gunnah, qalqalah dan mat? Sudah? Udah kita pelajari. Bapak minta, Bapak akan kirim selembaran. Bapak minta cari kata gunnahnya di ayat ini, tulis 1. Qalqalahnya 1, matnya 1 aja. Bisa? Bapak ingin cek pemahamannya. Bagiin ke laki-laki. Bagiin ke perempuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa?
Itu 2. Bapak kasih waktu 5 menit. Bisa lihat di buku cetaknya atau bisa melihat yang ada di papan tulis. Satu contoh mat dalam surat Al-Hujurat, salah satu contoh guna, satu contoh qalqalah. Baik, Bapak lihat udah semua. Sekarang Akil, ambil yang punya laki-laki dikumpulkan. Rakila, ambil yang punya perempuan, kumpulkan. Devan, kumpulkan yang punya perempuan, laki-laki di sini ambil semua. Cukup, ya. Sebelum kita tutup, Bapak pengen meminta kesimpulan ke anak-anak tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama apa kesimpulannya tadi? Manusia itu diciptakan Allah berbeda, berbangsa, terus apa lagi? Bersuku-suku. Yang oleh sebab itu Allah ciptakan semuanya berbeda. Tujuannya untuk apa? Pintar saling karena di sisi Allah, di mata Allah, perbedaan itu tidak ada kecuali apa tadi? Ketakwaan. Nah, untuk menambah jiwa patriot kita, untuk menambah jiwa saling utuhnya kita dalam bernegara, berbangsa, bersuku, kita berdiri, kita nyanyi lagu nasional biar semangat kita bersaudara makin kukuh. Ayo, berdiri semuanya. Nyanyi bareng-bareng. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Tadi kita udah belajar tentang perbedaan, dan di negara kita kebetulan adalah negara yang bertoleransi tinggi, menjunjung perbedaan tinggi. Karena kita, negara Indonesia adalah negara yang memiliki suku, beratus-ratus suku. Bahkan bahasa orang di Indonesia memiliki ada 100-an bahasa lebih. Sehingga kita tidak boleh rasis, tidak boleh mengejek, tidak boleh tapi tujuannya untuk saling bisa dipahami? Dan ingat yang terakhir, Allah turunkan langsung ayat tersebut untuk yang suka bully. Jadi yang suka bully, ingat-ingat Allah udah menegur orang yang suka bully. Bisa dipahami sampai sini? Baik, sekarang pelajarannya sudah selesai, waktunya udah selesai. Bapak tutup, kita tutup bareng-bareng dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.